Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Jejak Para Guru. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, misteri dan juga sejarah. Kali ini, admin akan mengangkat kisah tentang Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalian tentu sudah tahu kalau beliau adalah seorang pendiri organisasi Islam terbesar, yakni Nahdlatul Ulama. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Dusun Gedang, sebuah dusun kecil di utara kota Jombang, tepatnya pada 14 Februari tahun 1871. Mbah Hasyim lahir dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Nama lengkap Mbah Hasyim adalah Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq bin Raden Ainul Yakin, yang lebih populer dengan nama Sunan Giri. Garis keturunan Mbah Hasyim dari garis sang ibu merupakan keturunan langsung dari Prabu Brawijaya ke-6 yang mempunyai latar belakang seorang bangsawan tanah Jawa. Dan jika dari jalur ayah, Mbah Hasyim merupakan keturunan bangsawan Muslim, yaitu Sultan Hadiwijaya, yang juga sekaligus elit agama Islam, yaitu Sunan Giri. Kombinasi dari kedua genetik kuat inilah yang kelak menjadi modal bagi Mbah Hasyim untuk menjadi salah satu pemimpin besar di Indonesia. Sementara itu, Mbah Hasyim adalah putra ketiga dari 11 bersaudara. Mbah Hasyim merupakan sosok yang tak pernah menyerah dalam menimba ilmu. 5 tahun beliau berada dalam pendidikan dan lingkungan kakeknya di pesantren Gedang. Kemudian, dilanjutkan 10 tahun beliau menimba ilmu dari ayahnya di pesantren Jombang. Kemudian Mbah Hasyim memberanikan diri pamit kepada kedua orang tuanya untuk mencari ilmu di pesantren Wonorejo Jombang, pesantren Wonokoyo Probolinggo, dan pesantren Lagitan Tuban. Kemudian dilanjutkan ke pesantren Tenggilis di Surabaya, pesantren Kademangan di Bangkalan di Pulau Madura, yang merupakan pesantren dari Syekhona Kholil atau Mbah Kholil, dan pesantren Siwalan Panji di Sidoarjo. Ketika beliau menimba ilmu di pesantren Kademangan Bangkalan, beliau merupakan santri termuda pada saat itu. Hari demi hari, beliau lewati dengan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dari sang guru, yakni Syekhona Kholil. Beliau sangat ikhlas setiap kali Syekh Kholil menyuruhnya. Tak sekalipun ia pernah membantah atau menunda apa yang diperintahkan sang guru. Bahkan beliau juga tak pernah mengeluh ketika disuruh mengurus hewan ternak milik Syekhona Kholil. Apa yang dikerjakan semata-mata beliau ikhlas tanpa pamrih. Setelah semua pekerjaan selesai, setelah sholat Isya berjamaah, para santri pun diberikan pendidikan keagamaan oleh Syekhona Kholil. Ngaji setiap habis Isya ini selalu dilakukan setiap harinya, hingga tibalah di suatu malam. Kala itu, hujan turun dengan begitu deras di Kabupaten Bangkalan, khususnya di Demangan, pondok pesantren asuhan Syekhona Kholil Bangkalan. Namun kali ini, Syekhona Kholil hanya diam di hadapan para santri dan tanpa memberikan kajian apapun kepada para santrinya. Para santri pun tak ada yang berani menanyakan hal itu kepada Syekhona Kholil. Syekhona Kholil hanya duduk melihat ke kanan dan ke kiri, dan sesekali memandangi wajah para santri-santrinya. Dari kejauhan, meski hujan mengguyur dengan sangat derasnya, ada saja orang yang ingin bertemu kepada Syekhona Kholil. Terlihat dari kejauhan di antara guyuran hujan yang sangat lebat, seorang kakek tua berjalan dengan susah payah hendak berkunjung menemui Syekhona Kholil.
Syekhona segera berdiri dan berjalan menuju pintu. Beliau lalu memerintahkan santrinya untuk menjemput tamunya tersebut. Syekh Holil mengatakan kepada para santrinya, "Adakah di antara kalian yang sudi menggendong dan membawa tamuku kemari yang sedang kehujanan di luar sana?" "Biar saya saja, Yai," jawab seorang santri muda mendahului para santri yang lain. Santri muda itu pun bergegas pergi dan menembus derasnya hujan yang sangat besar untuk kemudian segera menyusul menghampiri orang tua tersebut. Tanpa berpikir panjang, santri muda itu menggendong orang tua itu yang merupakan tamu dari Syekhona Holil. Dengan sangat akrab, Syekhona Holil menyambut tamunya, lalu mengajak tamunya yang merupakan orang yang sudah sangat tua tadi untuk masuk ke dalam kamar pribadi Syekhona Holil. Dan di antara keduanya terjadi dialog empat mata. Lalu tak lama kemudian, rupanya percakapan mereka pun telah usai. Syekhona Holil dan orang tua tersebut keluar dari kamar pribadi Syekhona Holil. Syekhona Holil kemudian mendatangi santri-santrinya untuk meminta bantuan lagi. Syekhona Holil bertanya kepada para santrinya, "Siapakah di antara kalian yang mau mengantarkan kembali orang tua ini?" "Biar saya saja, Kiai. Tadi saya yang sudah menjemput beliau kemari, dan izinkan saya juga yang mengantarkan beliau kembali," sahut santri yang tadi menggendong orang tua tersebut. Orang tua tadi menengok ke arah Syekhona Holil dan tersenyum. Kemudian, dengan sopan dan penuh rasa takzim, santri muda itu pun mengatakan, "Mari Pak, biar saya gendong lagi." Lalu santri muda itu menggendong orang tua tersebut dan keluar dari pondok pesantren dengan sangat hati-hati, menembus derasnya hujan yang tak kunjung henti. Setelah santri muda dan tamu tua itu keluar dari kawasan pesantren, Syekhona Holil berkata kepada santri-santrinya yang lain, "Santri-santriku, ketahuilah bahwa ilmuku telah dibawa oleh temanmu yang sedang menggendong orang tua itu. Tahukah kalian bahwa temanmu sedang menggendong lautan ilmu? Tahukah kalian bahwa yang digendong temanmu itu adalah sumbernya pustaka ilmu? Dan tahukah kalian bahwa yang digendong temanmu itu adalah Nabiullah Khidir alaihi salam? Hari ini temanmu yang menggendong Nabi Khidir itu kelak akan menggendong dan menyatukan umat dalam suatu wadah umat Islam terbesar di dunia." Para santri Syekhona Holil seketika tersentak mendengar apa yang telah disampaikan oleh Syekhona Holil. Semuanya terdiam dan seolah tak percaya bahwa orang tua tersebut ternyata adalah Nabiullah Khidir alaihi salam. Syekhona Holil kemudian melanjutkan dengan mengatakan kepada para santrinya, "Kalian para santri-santriku, berjanjilah kepadaku, jangan katakan hal ini kepada temanmu yang sedang mengantarkan Nabiullah Khidir. Jangan katakan bahwa yang ia gendong adalah Khidir alaihi salam. Tapi ketika aku sudah tiada, katakanlah semua kepadanya tentang apa yang telah aku sampaikan ini." Dan ternyata yang digendong oleh santri tersebut adalah Nabiullah Khidir alaihi salam yang bersilaturahmi kepada Syekhona Holil, dan santri muda yang menggendongnya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ucapan yang disampaikan dari Syekhona Holil akhirnya terbukti di kemudian hari, tepatnya pada 31 Januari 1926. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari akhirnya mendirikan wadah atau organisasi yang kemudian organisasi yang beliau dirikan menjelma menjadi organisasi Islam terbesar di dunia.
yaitu Nahdlatul Ulama. Itulah sepenggal kisah dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang ulama dan waliullah karismatik, pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan organisasi Islam terbesar di dunia. Sebelum menutup video ini, admin ingin meminta maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penyebutan nama. Dan silahkan teman-teman bisa koreksi di kolom komentar di bawah. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran berharga dari kisah ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.